Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini hari Sabtu, akhir pekan. Saya walaupun Bung Rocky kelihatannya di tengah perjalanan, tetap saja kita akan culik sebentar Bung Rocky ya untuk ngobrol tentang situasi dan perpecahan mutakhir. Ya, Bung Rocky aman ya? Aman, saya lagi perjalanan dari Semarang ke Jogja. Ini lewatin kota Ambarawa. Kota Oke. gerilya, ini kota gerilya dan kota Palang Merah Indonesia kan yang menuntun Ya, gerilyawan yang sakit segala macam itu. ya, ya, ada itu Palagan Itu Ambarawa dilakukan ya. Pak. Terkenal sekali ya. Saya jadi Iya, ingat bukunya Palang Pak Merah. TB Simatupang ya, bukunya yang Ya, sangat. betul. Ya, oke. Mari kita bicarakan. Ini saya kira ada satu berita yang saya baca, saya miris jujur aja membaca beritanya. Ini dari disebutkan bahwa ini datanya data resmi ya dari pemerintah karena dari apa sih kalau dulu namanya sekarang Badan Migran atau kalau dulu BM2TKI gitulah. Pokoknya ngurusan TKI ya, pekerja migran kita. Jadi sekarang ini disebutkan bahwa banyak sekali pekerja migran kita itu yang pulang ke tanah air itu tinggal eh, punya satu ginjal. Ini dugaannya, apakah dia jadi korban perdagangan manusia dan kemudian ginjalnya diambil satu, atau dia memang menjual ginjalnya? Ini kan harganya mahal di luar negeri. Dan berikutnya ternyata setiap hari itu ya, ada 2 peti jenazah yang dikembalikan dari luar negeri ke tanah air. Menurut saya miris sekali ini, dan data yang tercatat itu pada pekerja migran kita yang resmi saja itu 4,7 juta, tetapi ada diduga itu jumlahnya 2 kali lipat, jadi 9 juta lebih. Ya ini yang disebut pahlawan devisa yang harusnya dilindungi secara maksimal oleh diplomat-diplomat kita di luar negeri. Kan tugas diplomat kita mengamankan bukan sekedar jumlah uang yang akan mereka kirimkan ke Indonesia oleh fasilitas perbankan, tapi juga kesehatan mental dan kesehatan fisik mereka tuh. Jadi mungkin ada frustrasi tentang keadaan ekonomi di Indonesia, lalu TKI-nya, tenaga kerja kita menganggap, oke saya jual deh ginjal saya tuh. Lama-lama itu jadi semacam pola untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Padahal mereka ke sana itu justru karena kesusahan hidup di dalam negeri kan. Nah sekarang mereka ada di situ dalam keadaan tidak ada yang menjamin hak dia terhadap organ tubuh dia itu. Kan mestinya harus ada semacam kesepakatan bahwa jaminan kesehatan TK ini juga sama setara dengan menjamin kesehatan diplomat-diplomat kita di sana kan. Kan fungsi diplomat kita dengan TK ini sama aja, yaitu membuat negara ini makmur tuh. Diplomat kita ditugaskan untuk menjaga opini internasional, TKI kita bertugas lebih dari itu, yaitu membawa pulang devisa tuh. Nah kalau dia bawa pulang tinggal ginjal yang satu, orang bertanya, jangan-jangan ginjalnya itu sebetulnya dimanipulasi oleh ada pedagang dari Cina kehabisan stok di Cina, dia tahu bahwa TKI kita ada di Malaysia, di Arab segala macam, dia deal di situ. Ini dua kali berbahaya. Pertama soal kalau dia dioperasi dengan cara yang malpraktek itu juga udah melanggar HAM. Kalau dia dibiarkan untuk menjual itu juga negara tidak bertanggung jawab karena ya, artinya buat apa kita kirim TKI kalau sebetulnya dia ke sana itu hanya untuk jual ginjal. Di sini aja bikin bikin klinik jual beli ginjal kan lebih lebih aman sebetulnya. Tapi lepas dari itu dua kenyataan. Yang pertama dia tidak diproteksi secara tubuh, kedua dia tidak diproteksi sebagai warga negara tuh. Itu intinya tuh. Jadi dia bawa pulang sisa-sisa penderitaan dia akhirnya tuh. Dan orang curiga oh ini ada kartel yang mengatur mereka. Sangat mungkin juga yang agen-agen mereka yang bawa mereka ke luar negeri sekaligus bekerja sama dengan agen-agen perdagangan organ manusia tuh. Jadi human trafficking ini sebetulnya dari awal kita curigai dan negara itu regulasi kita itu sangat lemah. Dan saya kira ini akan tadi Anda menyoroti soal bagaimana perlindungan di luar negeri ya. Dan setelah saya baca-baca sebenarnya gaji mereka ini nggak besar-besar amat juga di luar negeri itu ya. Ya bahkan ada beberapa yang saya baca datanya itu lebih rendah dari UMR di DKI Jakarta. Ini kan juga menunjukkan satu ya persoalan ada di dalam negeri juga bahwa pemerintah kita tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai sehingga mereka jauh-jauh meninggalkan rumahnya pergi merantau dan nasibnya juga tidak menjadi lebih baik. Memang ini soal TK ini bukan pull faktor buat di luar negeri lebih hebat gajinya. Ini push faktor karena kesulitan di dalam negeri itu. Jadi Hmm. pemerintah jangan bilang mereka pahlawan devisa, bukan. Mereka terpaksa mencari devisa karena yang kebutuhan di dalam negeri tidak cukup untuk mereka. Padahal tugas negara adalah menjamin setiap manusia Indonesia itu punya pekerjaan yang layak. Itu ada di pasal berapa? Itu pasal 32. Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak. Ini hak loh.
hak dari warga negara adalah kewajiban negara tuh. Lain kalau kita anggap bahwa negara liberal ya suka-suka mau jadi penganggur silahkan. Di Amerika orang mau jadi penganggur ya itu pilihan hidup dia tuh. Dia mau tidur di bawah jembatan Los Angeles itu urusan dia. Negara cuman anggap oke dia memilih untuk jadi gelandangan. Tapi di kita ada perintah undang-undang yaitu sejahterakan rakyat. Presiden bertugas menjalankan perintah itu. Bahkan perintah itu diwujudkan dalam bentuk pasal dalam konstitusi ya, dalam undang-undang dasar itu hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Nah, kalau kita anggap bahwa pekerjaan yang layak itu standarnya kesehatan, asuransi segala macam itu nggak diberikan oleh pemerintah kan oleh negara tuh. Jadi negara mengimpor justru tenaga kerja asing untuk dapat hidup layak di Indonesia, sementara warga negara sendiri diekspor karena nggak bisa hidup layak di negeri ini. Kan paradoksnya begitu. Ini ironi, memang ironi sekali kan. Anda kemarin beberapa waktu lalu cerita kalau kalau di mana di Qatar misalnya itu pekerja lokal itu gajinya 3 kali lipat dari pekerja lokal. Di Indonesia justru pekerja asing itu yang sama-sama terutama dari Cina ya di tambang-tambang itu gajinya pendidikannya lebih rendah, gajinya bisa lebih tinggi atau kalau sama pendidikannya dan jobnya sama gajinya bisa berkali-kali lipat. Sementara kita harus susah payah ada 9 juta orang perkiraannya begitu yang harus mencari pekerjaan di luar negeri. Ya itu intinya Qatar itu menggaji warga negaranya 3 kali dari ekspor yang di luar negeri. Artinya ada pemihakan pada warga negara itu. Ini bukan sekedar TKI. Saya ada 16.000 tenaga kesehatan yang statusnya residen sedang berupaya untuk naik jabatan supaya jadi spesialis itu tidak digaji padahal mereka adalah pekerja statusnya kan bekerja di rumah sakit kan itu adalah jaminan undang-undang tenaga kerja menjamin itu. Jadi seluruh sektor sebetulnya terhina karena negara memanfaatkan hasil sumber daya melalui pajak yang dia peroleh itu bukan untuk TKI ya, sehingga mereka keluar negeri untuk cari tambahan dengan akibat ginjal pulang satu. Juga tenaga-tenaga kesehatan kita itu juga digaji seolah-olah itu kewajiban negara untuk memaksa mereka bekerja di daerah-daerah yang berbahaya tuh. Padahal ini adalah pilihan. Kalau seorang tenaga kerja kesehatan misalnya dipaksa oleh negara atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memaksa itu yang tidak adil dan beradab tuh. Karena ini bukan negara fasis di mana semua orang disuruh-suruh. Lain kalau atas dasar pertimbangan kemanusiaan, mereka yang mengambil risiko di wilayah-wilayah yang berbahaya justru digaji 30 kali lipat itu. Kan mestinya begitu kan. Presiden, nakes segala macam itu mesti digaji lebih dari profesor yang bekerja di klinik-klinik di Jakarta kan. Karena mereka melakukan sesuatu yang biasa disebut beyond the call of duty gitu, melampaui tugas mereka sendiri itu. Jadi itu intinya. Jadi perbudakan sebetulnya berlangsung karena negara kehabisan uang, maka dia paksa demi keadilan sosial udahlah mengabdi aja, nggak ada pengabdian di situ, itu pemaksa, itu kerja paksa itu. Ya, ya. Nah, kalau balik ke TKI tadi ya, saya kira faktor push-nya itu jauh lebih kuat daripada faktor pull ya. Ada persoalan mereka ini kan banyak kalau kita lihat banyak Ya. ya. Karena kita lihat banyak sekali ibu apa perempuan-perempuan yang punya anak masih kecil terpaksa dia meninggalkan jauh kampung halamannya untuk menjadi TKI. Saya kira kalau mereka bisa memilih dan punya pilihan, pasti mereka tidak akan pergi ke luar negeri. Itu intinya yang diterangkan misalnya oleh Yusuf Kala berkali-kali oleh SBY dan mereka yang paham bahwa kebijakan publik Jokowi ini buruk sekali itu. Bahkan bukan sekedar memihak tapi membuat disparitas makin tinggi. Itu yang kita bandingkan dengan keadaan di luar negeri yang justru yang diproteksi adalah patriot atau yang kita sebut anak bangsa sendiri. Tetapi kita tahu bahwa APBN kita sebenarnya lebih dari cukup untuk menyehatkan publik kita, untuk menjamin social safety net. Tetapi yang dipakai untuk membangun IKN, dipakai untuk membangun kereta cepat, itu nggak pernah diaudit apakah dia punya efek sosial. Nggak pernah diaudit. Bayangkan misalnya jumlah uang yang udah dikeluarkan untuk bayar utang itu tidak bisa dikonversi menjadi hak keadilan rakyat. Jadi tetap kita tuntut bahwa public policy ini dasarnya adalah social policy mestinya. Tapi ya kabinet kan udah nggak mau lagi mempersoalkan itu. Karena bagi mereka ya udah ambil gaji aja sambil menunggu Presiden Jokowi berhenti. Demikian juga DPR tuh. Jadi fungsi DPR sebetulnya untuk kan data ini pasti dikenali oleh DPR. Kan masa jurnalis lebih dulu dapat data jual beli organ itu dibandingkan dengan DPR. Lalu apa gunanya apa namanya itu petugas-petugas kita di semua kedutaan kita apa nggak punya data tentang itu? Itu berarti mereka
Kalau kita bertanya, lalu apa fungsi dari dubes-dubes kita? Ya mengantarkan isi-isi pejabat, eksekutif maupun legislatif untuk belanja di kota-kota besar itu kan. Ini data bukan dari jurnalis, Bung Rocky. Ini data pemerintah. Ini dari badan yang mengelola pekerja migran kita loh. Jadi sebenarnya pemerintah tahu, tapi mengapa kemudian tidak segera bertindak? Saya jadi teringatkan begini. Pak Mahfud pernah mengutip data penelitian dilakukan oleh KPK pada waktu diketuai oleh Abraham Samad yang menyatakan bahwa kalau sektor korupsi di sektor pertambangan saja, sektor pertambangan itu dibenahi, itu setiap orang di Indonesia itu akan mendapat gaji bulanan 20 juta. Pada waktu itu seperti itu dikatakan. Bayangkan tuh baru dari sektor pertambangan. Nah, kita belum yang lain-lain, Bro. Sekarang pasir pun diekspor, nikel juga ada pekerja asing yang menikmati. Ini benar-benar saya kira faktor di hulunya yang betul-betul harus dibenahi dalam hal ini di dalam negeri. Ya itu, poin saya tadi, data itu diketahui oleh pemerintah melalui ya sistem informasi dunia terutama tuh, atau laporan Departemen Teknis. Tetapi DPR harusnya proaktif untuk cari tahu apa penyebabnya tuh. Kan ini bocor akhirnya DPR melakukan, nanti kita verifikasi. Loh, nggak perlu diverifikasi, nyatakan saja bahwa pemerintah gagal melindungi warga negaranya, bukan sekedar nanti DPR bilang oh iya semuanya itu ya 9.000 orang ya. Itu kan artinya DPR tidak pernah, kalau mereka lakukan kunjungan ke luar negeri itu ngapain sebetulnya kan? Kan mestinya anggota DPR ini keluar negeri, dia datanglah ke klaster-klaster di mana ada tenaga kerja asing kita. Dan mereka bercakap-cakap di situ, supaya mereka lebih dulu menguping langsung dari pekerja kita tuh. Bukan tunggu mengumpulkan data sampai 9.000. Mungkin begitu kita selesai ngomong, ini udah 12.000 lagi kan. Jadi itu dasarnya, kepekaan terhadap hak warga negara yang betul-betul mengais-ngais devisa di luar negeri hanya untuk menambal kebutuhan anaknya yang masih PAUD di desa, kan itu soalnya begitu. Jadi hal yang paling mendasar itu solidaritas sosial justru diabaikan oleh kebijakan publik yang memihak pada kelas yang di atas, sehingga disparitasnya naik terus kan. Oke, dan yang perlu kita ingatkan lagi, ini kebanyakan yang jual ginjal itu dari data BP2MI itu adalah para tenaga kerja migran kita dari NTT. Yang kita tahu NTT ini adalah pendukung Pak Jokowi. Mayoritas adalah pendukung Pak Jokowi. Jadi ini berkali lipat tanggung jawab Pak Jokowi mensejahterakan, terutama jangan mikirin seluruh rakyat Indonesia deh. Daerah Anda yang dari pendukung utama Anda sendiri ternyata nasibnya seperti ini. Ya, kita tahu NTT provinsi yang miskin. Dan itu berhubungan dengan keinginan keluarga-keluarga untuk dapat hidup lebih layak. Padahal kita tahu juga di NTT banyak orang pintar di situ. Ada anak NTT yang IQ-nya 200 yang juga mengomentari saya di YouTube. Kan anak-anak ini punya potensi untuk menumbuhkan kembali harapan bahwa Indonesia bisa mendominasi pertandingan IQ. Tetapi sangat mungkin juga nanti ada masalah dengan pertumbuhan penduduk di situ, karena kesehatan ibu dan anak yang kalau ginjalnya tinggal satu kan nanti dia rentan untuk penyakit. Banyak penyakit bisa membuat dia lebih rentan untuk masa hidupnya lebih pendek kan. Jadi satu soal kita mau lihat ya, kalau Pak Jokowi dipilih di NTT, kenapa orang NTT yang mesti tanggung penderitaan bangsa ini dengan menjual ginjal? Dan itu intinya, jadi kita bikin trade-off selalu antara public policy dan harapan masyarakat untuk hidup tentram, untuk bisa melihat paling nggak satu generasi ke depan, otaknya bagus, kesehatannya tubuhnya bagus, daya belinya bagus. Itu landasan kita untuk memecut kembali Indonesia yang digagalkan oleh rejim yang ada sekarang kan. Tapi berita ini justru, coba kita bayangin, kalau berita ini masuk, apa reaksi presiden? Ya paling presiden bilang, oke, verifikasi, lakukan tindakan hukum. Lalu bukan itu. Ini adalah akibat dari kebijakan presiden yang tidak paham bahwa public policy itu dasarnya harus pada solidaritas sosial, bukan pada sekedar tukar tambah politik di DPR untuk mengeluarkan regulasi itu. Jadi satu paket yang menerangkan bahwa kemakmuran kita atau hak kita untuk makmur, hak kita untuk sehat dibatalkan oleh ambisi presiden untuk menambah panjang jalan tol, bukan jalan pikirannya yang ditambah panjang, bukan jalan hidup manusia yang diperpanjang. Ya, saya kira ini agenda serius yang mesti menjadi perbincangan di antara para calon presiden ya yang ada sekarang ya, Bung Rocky. Ini tema yang sangat menarik, bagaimana pekerja migran kita total ada 9 juta
orang dan kemudian yang miris setiap hari ada dua orang yang kembali dalam peti jenazah, dan kemudian banyak di antara mereka yang pulang dengan satu ginjal. Ini benar-benar situasi kondisi yang sangat miris yang membuat kita merasa ya kalau lu cari kalau lu benar-benar mau nyapres, ini tanggung jawabnya berat banget loh. Ya, kita balikin lagi pada prinsip dasar warga negara berhak atas kesehatan, atas pendidikan, atas kemakmuran, itu aja dalilnya. Jadi jangan dianggap negara ini negara yang libertarian, ini negara yang diasuh secara sosialistis, negara yang mengutamakan humanity. Jadi basis itu yang mesti kita ingatkan terus. Jangan karena belikan bahwa peti jenazah kita ternyata bukan berisi devisa tapi berisi mayat, kan itu dasarnya, dasar pikiran kita untuk solusi kritik. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Karena itu kita kenapa selalu menyatakan bahwa semua ini harus kita nolkan semuanya ya. Yaitu dasar etis pertama yang nggak dipahami oleh penguasa negara. Yes, thank you Bung Rocky. Oke.